Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berdiskusi bersama, belajar bersama tentang konsep diri. Tentunya kita tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena telah memberikan banyak kenikmatan. Semoga kabar teman-teman semuanya selalu sehat, bahagia ya, harus itu. Baik, self concept atau konsep diri nanti kita coba diskusikan bersama. Ya, apa itu konsep diri? Jadi, apakah teman-teman kita semua termasuk yang memiliki konsep diri positif atau negatif? Nanti kita bisa tahu ya dari tanda-tandanya gejala yang kita alami. Jadi konsep diri itu sendiri sebenarnya ide ya, pikiran, keyakinan terhadap diri kita sendiri. Dan itu tentunya mempengaruhi seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, ini teori perkembangan konsep diri. Sebenarnya konsep diri itu belum ada ya dari lahir ceprot gitu, udah terbentuk itu tidak. Tetapi ini berkembang secara bertahap dan bisa dipelajari. Biasanya sih berdasarkan pengalaman, kemudian kontak sosial dengan keluarga, dengan teman-teman ya atau masyarakat di sekitar kita. Nah, ini bisa juga dari eksplorasi ya, eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang-orang terdekat tadi sudah saya sampaikan, terutama dengan keluarga dan orang yang berarti bagi. Berikutnya, konsep diri berkembang dengan baik jika tentunya budaya dan pengalaman keluarga itu sangat memberikan pengalaman yang positif ya. Mau positif mau negatif, nah itu awalnya memang salah satu penyebabnya dari pengalaman dalam keluarga. Jadi mohon maaf mungkin bagi keluarga yang backgroundnya broken home, mungkin pendidikan karakternya itu kurang bisa menerima anak, itu akan tidak berkembang dengan baik ya untuk konsep dirinya. Tapi kalau berkembang dengan baik, ini artinya dari keluarga banyak memberikan hal-hal positif, memberikan kesempatan, memberikan reward, reinforcement positif untuk anak-anak. Terkecuali, tidak terkecuali untuk budaya ya. Kalau budaya itu, misalnya maaf, zaman dulu itu kalau memiliki anak perempuan, rasanya malu ya, kurang yang diharapkan itu anak laki-laki itu zaman dulu ya. Tapi ya itu sehingga bisa membentuk karakter seseorang yang dia terlahir sebagai perempuan, jadi menginginkan sebagai lebih baik saya sebagai laki-laki karena sebagai perempuan saya kurang diterima gitu oleh keluarga saya. Nah, ini menjadikan seseorang bisa berkembang konsep dirinya tidak positif. Tapi saya ada gangguan identitas diri atau berkembang menjadi hal-hal yang negatif. Nah, individu atau seseorang tentunya memperoleh kemampuan yang bisa diaplikasikan. Kemampuan yang dia peroleh itu mampu beraktualisasi diri ya, mampu diaktualisasi dirikan gitu. Jadi mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan, itu aktualisasi diri. Sehingga seseorang itu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Yang paling dikhawatirkan itu kan ketika tidak paham sebenarnya saya punya potensi apa ya, saya sebenarnya punya kemampuan apa. Nah, berikutnya bagaimana konsep diri terbentuk? Awalnya memang dari kehidupan keluarga ya tentunya, karena ini basic dari pembentukan dari konsep diri, dasar ya pembentukan konsep diri. Nah, karena apa keluarga itu dapat memberikan perasaan yang mau adekuat, mau yang tidak adekuat, perasaan diterima atau ditolak itu memang awalnya dari situ. Misalnya kakak sama adik, dia memiliki perbedaan daya kognitif misalnya, yang satunya pintar yang satunya kurang gitu ya, dan itu dari keluarga dibeda-bedakan, orang tuanya mungkin terlalu lebih menyayangi yang lebih pintar gitu ya, atau mungkin lebih tercurahkan kasih sayangnya kepada adiknya, misalnya dia ada perasaan tidak diterima oleh keluarga dari si salah satu anak itu. Nah, ciri konsep dirinya itu bagaimana? Konsep diri yang positif, gambaran diri yang tepat dan positif ini nanti kan kita bahas satu-satu ya. Ideal dirinya juga yang realistis. Gambaran diri itu artinya dia mampu menyadari tentang mensyukuri tentang anggota tubuhnya atau tidak.
ya, struktur fungsi tubuh. Ideal diri, ya cita-citanya yang realistis ya, tidak yang kepinginnya jadi polwan tapi tinggi badannya tidak memenuhi, itu juga nggak realistis. Harga diri yang positif ya, jangan tinggi lah, kalau tinggi ini termasuk yang khawatirnya jadi bermakna lain, ujub ya, sombong ya. Harga diri yang positif, dia mampu menghargai dirinya. Penampilan diri yang memuaskan, dia mampu tampil sesuai dengan jobnya ya. Misalnya teman-teman bisa tampil sebagai MC atau moderator, dan itu merupakan penampilan diri ya. Identitas yang jelas, jadi laki-laki, perempuan ya jelas dia berpenampilan sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, dia masih single atau sudah menikah ya, jangan-jangan sudah punya anak dan istri ngakunya masih jomblo kan. Nah, ini ada gangguan identitas di situ. Berikutnya tentang respon konsep diri ya teman-teman. Respon adaptif adalah respon yang baik, yang positif, sedangkan yang tidak baik itu respon maladaptif. Nah, respon adaptif ini terdiri dari apa saja? Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, konsep diri yang positif. Aktualisasi diri itu artinya kita mampu melakukan sesuatu, kita berperan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sebenarnya saya mampu, tapi saya nggak mampu melakukan, berarti tidak bisa beraktualisasi diri ya. Jangan nanti lulus menjadi seorang nurse. Aktualisasi dirinya adalah melakukan tindakan pengelolaan kasus kepada pasien. Saya mampu, saya punya kemampuan perawatan luka yang bagus nih untuk luka DM misalnya. Ya, aktualisasi dirinya jangan misalnya mengisi pelatihan perawatan luka, terus melakukan home care dan lain-lain. Konsep diri positif, berarti kita menyadari bahwa diri kita itu mampu. Saya merasa bangga ya, saya merasa tidak malu, saya akan berusaha, insya Allah saya bisa. Itu hal-hal yang positif ya konsep dirinya. Kemudian respon maladaptif apa saja? Harga diri rendah. Harga diri rendah itu merasa tidak mampu, merasa malu, merasa minder, apalagi berbeda dengan orang lain. Nah, kemudian semakin parah lagi nih kekacauan identitas. Jadi bingung terhadap identitas dirinya. Sebenarnya dia itu siapa sih? Sebenarnya saya itu siapa dan apa gitu peran saya. Dia bingung ya. Sampai depersonalisasi diri. Dia itu merasa bahwa jiwanya itu sudah terlepas dari raganya. Waduh, ini bahaya sekali ya kalau sampai ke mana tahapan depersonalisasi, bahkan seolah-olah kayak mimpi gitu untuk tahap ini. Jangan sampai ya kita ke dalam respon maladaptif yang paling parah nih, yang paling parah. Yang pertama kita bahas dimensi dari konsep diri itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama gambaran diri. Gambaran diri itu sebenarnya fokus kepada persepsi seseorang terhadap tubuh, perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh, penampilan kita ya, potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Dulu kayaknya saya kurus ya, kurang good looking dari segi wajahnya belum glowing misalnya, atau badannya belum ramping ya, dulu masih makan semaunya sendiri sehingga melebar gitu. Nah sekarang setelah berkaca udah remaja, ternyata lumayan juga nih ya, cukup ganteng lah, cukup cantik gitu. Atau badannya sudah lebih ramping, itu akan mempengaruhi ya. Tapi kita tetap mensyukuri apapun yang kita terima. Itu adalah gambaran diri yang positif. Saya bersyukur tentang apapun yang Allah kasih ke saya. Mau bentuk tubuh seperti apa. Tapi kalau gambaran dirinya yang ada masalah, dia tetap tidak menyukai salah satu dari bagian tubuh atau anggota tubuh yang sudah diciptakan dari Allah. Itu. Berikutnya di ideal diri ya. Ideal diri itu ya persepsi seseorang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standarnya dia ya. Harapan, cita-cita, nilai yang dicapai. Nah, ini cita-citanya mau jadi apa? Jadi perawat profesional. Nah, pinginnya wisuda on time tepat waktu. Bisa dicapai. Tapi kalau keinginan yang tidak mungkin gitu ya, misalnya mau kuliah di luar negeri tapi nggak ada biaya, udah gitu nggak mau usaha untuk mencapai beasiswa ya, dapat beasiswa, itu kan yang tidak realistis, malah jadi stres sendiri kan. Kemudian ideal dirinya mulai berkembang pada masa kanak-kanak. Ya pasti ya dipengaruhi oleh orang-orang penting tentunya. Orang tua kita ya. Dan
memberikan harapan yang besar. Saya berharap. Jadi memang secara psikologis itu anak-anak ketika mau tidur itu dibisikin dari ibu atau ayah. Harapannya apa? Harapannya Bunda pingin jadi anak Bunda pingin jadi anak yang soleh, solehah, berbakti, rajin sholat, rajin ngaji. Nanti kalau sudah besar bisa membanggakan orang tua, mau jadi apa aja. Yang penting bisa sukses misalnya. Ya, biasanya kalau anak ditanya cita-citanya ingin jadi apa? Jadi pilot, presiden kalau dulu ya. Kalau anak sekarang jadi dokter dulu ya. Kalau anak sekarang ditanya pengennya jadi apa? Jadi YouTuber, jadi gamers gitu kalau saya nanya ke anak-anak itu. Jadi YouTuber aja lah gitu. Biar terkenal itu beda ya, beda generasi. Nah, ini diperlukan oleh seseorang untuk memacu dirinya ke tingkat yang lebih baik ya. Kalau nggak ada cita-cita ya nggak mau ikhtiar kan jadinya. Harga diri ini penilaian terhadap diri sendiri yang hasil yang udah dicapai dengan menganalisa seberapa jauh sih perilaku memenuhi ideal diri. Allah myself ya ini. Jadi saya tuh sebenarnya dari cita-cita saya itu sudah terpenuhi berapa persen, itu kita harus menyadari supaya maaf ya, ini harga diri ya, bukan ideal. Jadi harga diri itu perasaan kita menghargai diri sendiri. Apakah kita menerima dan mencintai diri kita sendiri? Siapa yang mau mencintai diri kita kalau nggak diri sendiri kan? Jangan pernah berharap mendapatkan cinta dari banyak orang ya, dan menginginkan atau mengharapkan semua orang akan suka ke kita. Tidak bisa seperti itu. Tapi yang pertama harus menerima diri sendiri tanpa syarat. Tanpa syarat ini. Mau syarat misalnya cantik, ganteng, pintar itu enggak ya. Kita penting ini ya. Sebagai seseorang yang berarti, walaupun salah, gagal, kalah itu ya kita yang harus nomor satu untuk menerima diri sendiri. Supaya harga diri kita positif. Nah, perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati ini adalah harga diri ya. Kalau harga dirinya negatif ya tadi perasaan tidak bangga terhadap diri sendiri. Perasaan malu, minder, berbeda. Saya mah apa atuh gitu misalnya ya. Kemudian ya, jika individu selalu berhasil, maka cenderung mempunyai harga diri yang positif, harga diri yang tinggi, sombong ini ujung-ujungnya ya. Tapi, jika individu sering mengalami kegagalan, maka cenderung mempunyai harga diri yang rendah, jadinya minder, HDR, tidak percaya diri. Nah, untuk meningkatkan seperti apa? Yang pertama, tentunya kita berikan kesempatan untuk berhasil. Jadi, memberikan tugas-tugas yang memang bisa diselesaikan oleh anak tersebut, oleh orang tersebut, dan jangan lupa berikan pujian atau reinforcement positif atas keberhasilan. Sekecil apapun kita berikan pujian. Karena kalau seorang terus mengalami kegagalan, maka dia nggak percaya diri. Saya mau melakukan tugas ini nanti takutnya salah. Saya nyontek aja deh kamu. Nah itu. Saya ngerjain ujian nggak pede. Saya ngerjain makalah nggak pede. Itu. Karena itu tidak diberikan kesempatan. Yang kedua, memberikan gagasan yang dapat memotivasi kreativitas untuk berkembang. Jadi, nggak apa-apa, kamu mungkin di akademiknya agak sedikit kurang, tapi kamu punya potensi di tempat lain. Misalnya di seni, ya, di kreativitas di IT, dan seterusnya. Jadi, seseorang tuh punya kreativitas sendiri-sendiri atau mempunyai capability yang berbeda-beda. Berikutnya, mendorong aspirasi dengan menanggapi pertanyaan. Jadi, jangan sampai udah dia ngerasa minder, nggak bisa apa-apa, udah gagal terus gitu ya. Kita nggak ngasih kesempatan atau menerima pendapat dia. Selalu, pendapat saya mah nggak pernah diterima, jadi malas berpendapat. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Jadi kita terima saja, beri dukungan, ya bagus aspirasinya, tapi kita juga perlu mempertimbangkan pendapat dari orang lain. Ya, kalau dia sudah bisa diterima aspirasi yang positif, minimal ya dengan kalimat kita yang tidak mencemooh ya, kita menanggapi dari pertanyaan ataupun suggestion pendapatnya itu dia merasa diterima. Nah, seiring dengan harga diri akan meningkat sesuai dengan meningkatnya usia. Jadi
Kalau sudah semakin usianya dewasa, matang gitu ya, insya Allah harga dirinya juga semakin baik. Tapi biasanya di masa-masa pubertas atau masa-masa remaja itu ya sedang mencari jati diri itu ya. Jadi konsep dirinya mungkin masih proses pembentukan, apakah dia termasuk yang positif atau negatif. Kadang-kadang fase remaja ini kan rentan sekali dengan perasaan insecure, kemudian pergaulan yang toksik ya, saling menyakiti. Nah ini karena memang secara kematangan kepribadian belum bagus ya. Oke, tadi ini nggak urut ya, harusnya peran ini dari harga diri kemudian peran. Peran merupakan pola, sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang. Ini berdasarkan posisinya di masyarakat. Untuk peran saya di keluarga apa? Peran saya sebagai anak, ya kuliah yang benar ya, kuliah yang serius, sungguh-sungguh supaya berhasil. Peran saya di tempat kerja, saya bekerja sesuai dengan posisi saya. Peran saya di masyarakat mungkin jadi ketua Karang Taruna, mungkin sebagai ketua PKK gitu ya. Atau peran dia jadi direktur di tempat kerja, dia sebagai kepala keluarga di rumah, sebagai ayah, ibu ya, ibu rumah tangga. Itu peran ya. Kemudian stres peran ini kita bahas peran di sini memang ada konflik peran. Dari peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, dan peran yang berlebihan. Ini bikin stres. Bisa. Saya sendiri juga pernah sering mengalami ini ya. Konflik peran, jadi peran menjadi seorang ibu, sebagai istri, ataupun sebagai anak yang mengurus orang tua. Belum lagi kita berperan di tempat kerja ya. Di tempat kerja juga mungkin diberikan amanah apa, banyak pekerjaan, sehingga kita di situ bisa beresiko sekali terjadi konflik peran. Peran yang tidak jelas sebenarnya itu saya ditugasi apa sih gitu. Jadi sehingga penampilan yang mungkin atau peran kita tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Peran yang tidak sesuai, misalnya ahli di bidang perawat, terus diminta untuk bidang kimia ya misalnya, atau farmasi, itu kan nggak nyambung. Peran berlebihan, atau arsitek diminta untuk nyuntik kan juga nggak sesuai. Peran berlebihan ini juga terjadi jika seseorang menerima banyak peran dan tidak mampu menolak ya. Jadi semuanya diterima, dilakukan, sehingga ini akan menimbulkan kelelahan dan juga menjadikan stres peran. Yang terakhir adalah identitas diri yang kelima. Who am I? Siapa diri saya ya? Jadi kesadaran akan diri. Kemudian seseorang itu memiliki perasaan identitas diri yang kuat, memandang dirinya berbeda dengan orang lain. Nah, di sini fokusnya adalah persepsi terhadap jenis kelamin. Jadi dia itu bangga ya sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Berpenampilan juga sesuai dengan jenis kelaminnya. Mengerti dan percaya diri, menghargai diri sendiri, mampu dan menguasai diri. Ya, menerima diri kita lah. Intinya kita diciptakan sebagai apa, laki-laki perempuan, kita syukuri. Gitu. Itu diciptakan jadi kucing, ternyata dia menginginkannya mungkin jadi harimau ya. Kenapa sih saya jadi kucing yang kalah gitu? Oh, harimau kan aku menang gitu. Nah itu, identitas diri termasuk dalam status pernikahan. Dia single atau sudah menikah ya, jangan ngaku udah menikah ternyata ngakunya single, jomblo gitu. Kemudian status pekerjaan juga, dia puas nggak dengan pekerjaan sebelumnya saat ini. Status pendidikan ya, ada rasa puas nggak sebagai mahasiswa misalnya, atau dengan pendidikan seperti ini saja apakah sudah puas atau belum. Itu kan pengaruh ya. Konsep diri yang positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif. Yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Merasa setara dengan orang lain ya, menerima pujian tanpa rasa malu. Jadi yang pertama, yakin bahwa kita memiliki kemampuan. Merasa sebanding. Jangan merasa saya mah beda sama mereka, nggak setara ya. Jadi kalau menerima pujian tanpa rasa malu itu ya kita bukan berarti terus sombong, enggak ya, tapi ya itu menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan dan itu ya wajar kalau dipuji, tapi kita juga jangan ada rasa ujub dalam hati kita ya.
Kemudian menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan yang tidak seharusnya disetujui. Artinya, kita tidak bisa menuntut orang lain akan setuju dengan pendapat kita, akan suka dengan kita. Itu kita harus menyadari itu. Jadi tidak memaksakan bahwa semua orang tuh akan sayang, akan suka dengan kita. Itu nanti kita stres sendiri ya. Itu jadi minder terus gitu. Nggak apa-apa, orang tuh pasti ada rasa seperti itu. Rasulullah saja yang manusia sempurna itu nggak, tetap banyak yang tidak suka ya, apalagi kita, gitu aja mikirnya. Mampu introspeksi diri dan memperbaiki diri. Ya, ini penting sekali ya. Jadi kalau orang menyadari tentang kekurangan diri kita, bukan kekurangan, introspeksi di sini itu sebenarnya hari ini saya melakukan kesalahan apa saja, atau mungkin saya terlalu bagaimana ya dalam bersikap. Kita berusaha untuk besok lagi saya nggak akan ikutan bergibah lah, menggunjing teman kita. Mungkin saya besok lagi nggak akan ikut membuli teman kita ya. Jadi akan menjadi seseorang yang lebih baik, terus memperbaiki diri. Berikutnya, mengenal diri sebagai seorang yang utuh ya, organisme yang utuh. Mengakui jenis kelamin sendiri tadi ya, selaras, kemudian menilai diri sesuai dengan penilaian masyarakat. Kalau masyarakatnya menilai tidak baik, oh mungkin saya memang kurang baik ya dalam berbicara. Atau masyarakat menilai sangat baik, oh ya saya mungkin karena punya kemampuan ini gitu. Menyadari hubungan masa lalu sekarang dan yang akan datang, apa yang kita lakukan di masa lalu pasti akan berdampak pada kesuksesan kita ke depan. Memiliki tujuan yang dapat direalisasikan. Jadi jangan terlalu panjang, tinggi angan-angan, tinggi cita-cita tapi nggak bisa dicapai. Nanti ujung-ujungnya bisa mengalami frustasi ya. Ini harga diri rendah. Jadi saya jadi ingat kata ustaz anak saya ya. Saya banyak belajar juga dari anak saya. Kalau dari ustazahnya, kata ustazah kalau kita nggak boleh bilang tidak bisa ya, kalau kita jangan bilang sulit, susah gitu. Tapi saya akan berusaha, saya insya Allah bisa kalau berusaha. Tidak apa-apa ya kalau nilai ujianku nggak bisa 100, yang penting kan sudah berusaha gitu. Oh iya benar. Jadi memang pendidikan sejak dini itu penting ya, penerapan dari konsep diri ke anak. Tanda-tanda individu dengan konsep diri yang negatif, peka terhadap kritik. Kalau kita itu mudah marah, terus bahwa kritik itu dianggap menjatuhkan harga dirinya, menjelekan dirinya sehingga kelihatan rendah di depan orang lain, itu kita termasuk yang negatif. Kita seperti itu nggak kira-kira? Kalau saya juga masih belajar ya. Artinya ketika kritikan ke kita, kadang-kadang kita nggak mau dengar nih ada kritikan negatif gitu. Namanya kritik pasti negatif, nggak ada yang membangun. Tapi kita kembali lagi, oh ya sudah, kita tadi kembali ke pasal awal, bahwa tidak bisa semua orang akan menyukai kita, sebaik apapun kita berusaha. Responsif sekali terhadap pujian, karena jarang dipuji ya, karena merasa bahwa dirinya itu minder, tidak mampu. Ketika dipuji sedikit aja udah senang banget ya. Ini heboh ya dengan dipuji sedikit, padahal mungkin ya pujiannya itu untuk menyenangkan. Tapi ya ini merupakan ciri dari seperti yang negatif. Kita jangan terlalu gila dengan pujian ya. Itu dalam Islam itu juga tidak boleh ya menjadikan hati kita ria, ujub. Cenderung bersikap hiperkritis, selalu mengeluh. Ayo nih siapa ya mengeluh? Memang manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Banyak berkeluh kesah, mencela atau meremehkan apapun dan siapapun. Ketika kita sering mencela orang lain, berarti kita negatif nih rasa dirinya. Sering mengeluh, ya, mengungkap tidak sanggup atau sulit memberikan penghargaan pada orang lain. Kalau mengakui kelebihan orang lain tuh susahnya minta ampun. Jadi kamu tuh hebat banget ya dapat nilai segitu. Kamu hebat, udah bisa tampil tadi jadi moderator keren gitu. Apa susahnya sih kita memuji teman kita? Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka orang lain juga akan memperlakukan kita dengan baik juga. Akan memberikan respect, penghargaan ke kita. Jadi nggak perlu diminta, itu udah otomatis. Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Ya kalau merasa ya, kadang-kadang udah nggak disenengin nggak ngerasa.
Jadi kalau teman-temanku kayaknya kurang ini ya dengan saya, kayaknya kurang suka. Mungkin yang bermasalah adalah diri kita. Dengan siapapun kok kayaknya saya ada bermasalah ya, teman-teman nggak suka. Mungkin diri kita yang memang memang menjadi sumber dari masalahnya ya. Bersikap pesimis terhadap kompetisi lah, kayaknya saya nggak menang, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Belum aja lomba ya, belum aja berusaha. Sudah menyerah duluan. Nah, kemudian konsep diri yang negatif itu akan mudah menyerah sebelum berperang ini biasanya. Jika ia mengalami kegagalan akan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Tidak pede, mencontek itu juga salah satu. Jadi tidak percaya diri ya. Nah, jadi seringnya kalau gagal tuh, oh ini gara-gara kamu sih, gara-gara saya nih nggak bisa itu. Konsep diri yang positif, dia akan cenderung percaya diri, bersikap optimis. Ya, saya sudah berusaha, yang penting lah hasilnya mah nanti ya udah ikuti saja. Kalau bersikap positif ada segala sesuatu juga terhadap kegagalan. Ya, kalaupun saya sudah berusaha tapi hasilnya tidak berhasil ya, itu mungkin atau saya gagal itu memang ini apa yang terbaik. Itu tapi butuh waktu ya. Ya mungkin dengan kegagalan ini menjadikan saya untuk tidak sombong, untuk lebih memperbaiki diri lagi. Saya mikirnya hasilnya bagus nih, tapi ternyata enggak. Ya sudah, berarti mungkin ada yang lebih baik dari saya gitu. Jadi berusaha untuk berlatih seperti itu ya. Saya pun terus berlatih. Kegagalan itu nggak dipandang sebagai akhir segalanya, namun dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Jadi tolong harus mampu menghargai dirinya sendiri. Itu konsep diri yang positif. Cara agar lebih percaya diri itu kayak bagaimana ya, teman-teman? Yang pertama, kita memiliki self image yang baik. Ya, gambaran diri yang baik. Self esteem itu harga diri yang baik. Self confidence, kita akan lebih percaya diri. Itu bertingkat ya. Satu, pilih lingkungan, pergaulan yang tepat. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang tidak menghina kita, yang menghargai kita, yang saling mengingatkan dalam kebaikan, tidak memilih teman yang sering bikin sakit hati, hindari toxic di situ. Toxic relationship. Kalau awalnya baik, tujuannya ada di balik udang di balik batu. Ya, ada udang di balik rempeyek, ada sesuatu ya, dia mungkin ingin sebenarnya menyakiti kita. Sering tersakiti itu juga nggak bagus. Dampak ke psikologis kita. Selalu berpikiran positif. Nah ini, berpikir positif dengan waspada ya agak berbeda ya. Jangan terus ada penjahat atau ada orang mau menipu kita. Kita kan harus selalu berpikir positif pada setiap orang. Itu namanya juga kita tidak waspada. Berhenti untuk membanding-bandingkan. Ini yang susah ya. Saya sendiri kadang-kadang masih nih. Banding-bandingin untuk sebenarnya tujuannya memotivasi. Tapi sebenarnya nggak boleh. Karena orang itu punya potensi sendiri-sendiri, kelebihan dan kekurangan. Kadang-kadang tujuan orang tua membandingkan itu supaya motivasi ya, tapi bagi si anak ini merasa tidak suka. Coba kalau kalian dibandingkan. Sama ya. Nobody perfect intinya. Tidak ada seorang yang sempurna. Yakini bahwa sesuatu atau seseorang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Terima kasih. Alhamdulillah untuk materi ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau banyak hilaf dari tutur kata saya ataupun hal-hal yang menyinggung. Kita akhiri dengan tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.